Hari Jumat semuanya. Buat Anda semua yang lagi santai, chill, tenang, sabar di depan layar kaca Anda, saya Karo, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Hari ini ada Mas Ziki Banyak Sari yang menemani kita hari ini, dan beberapa bintang tamu yang siap berbagi ceritanya ya. Dan seperti biasanya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai ya diperbincangkan, kejadian-kejadian apa di luar sana yang membuat orang kepo dan juga tergelitik untuk berkomentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata, cuman kita lihatnya di dunia maya ya. Kimberly Ryder kan kemarin ya ada berbagai cerita gitu ya. Salah satunya adalah dia berkeluh kesah anak-anaknya tuh kalau mau les itu jadi susah karena harus naik angkutan umum karena mobilnya tiba-tiba nggak tahu kemana tuh, dikemanain kalau gitu ya, sehingga akhirnya sempat ada tuntutan kepada, ini masih suami kan, belum cerai, pada suaminya tentang penggelapan mobil gitu. Nah ya dapet dia mobil ya, dikasih sama siapa? John. Dijadiin BA juga. Oh, dijadiin brand ambassador apa? Konsultan bisnis, Konsultan bisnis. Aduh, sayang aku punya mobil ya. Alhamdulillah, emang ada aja ya jalan dari Allah. Terima kasih Bang John sudah memfasilitasi dengan mobil selama menjadi BA dari perusahaannya. Semoga sukses terus katanya gitu ya. Memang kalau rezeki itu ya kita nggak pernah tahu ya. Gitu ya, mudah-mudahan berkah nih. Tapi yang menarik adalah ini postingan dari John. Ini John ya. Alhamdulillah lancar pencerahan satu unit mobil untuk titik. Lah mana? Kita jangan berhenti sampai titik loh. Oh ya. Untuk Kimberly sebagai brand ambassador. Terima kasih kerjasamanya, sukses dan sehat selalu untuk Kimberly gitu. Komentar netizen coba kita baca ya. Kenapa artis Indonesia kalau jadi janda melejah? Ya, kalau nggak Dokter Richard, John LBF ya kan, gitu. Yang berikutnya, awas aja habis dapat mobil rujuk. Astaga, netizen. Yang berikutnya, yang rujuk kok malah diancam tuh ya kan, bagus ya kan. Tumben Dokter Richard nggak gercep jadiin BA katanya. Mungkin Dokter Richard bingung, aduh yang mana ya, banyak soalnya nih. Bagi-bagi tugas lah. Yang berikutnya, Edward mental aman katanya gitu. Yang berikutnya, ya mungkin Edward juga ya bersyukur juga ya, kan namanya rezeki itu kan rezeki buat anak-anaknya ya, kenapa enggak. Hati-hati ya Mbak Kim, mobilnya dijagain, jangan sampai ditilep lagi. Kalau ada rumah surat-surat masukin ke FDB aja biar aman. FDB, Safe Deposit Box gitu ya. Yang berikutnya, secantik ini disuruh frugal living. Yang berikutnya, nggak ada. Itu ya memang ya. Aku jadi tapi kan sebenarnya kalau naik ini di luar konteks aja. Tapi kan sebenarnya kalau kita naik kendaraan umum, kalau kendaraan umumnya memang nyaman gitu kan, itu malah baik ya. Namanya juga transportasi publik kan, biar bisa mengurangi kemacetan. Ini urusannya lain sih. Urusan lain sih sama Kimberly, nggak ada urusannya sama Kimberly gitu ya kan. Kalau naik kereta ya asal keretanya bagus, kenapa enggak? Itu aja Adrian Maulana aja naik kereta kan kemana-mana. Iya. Kalau aku ya karena masalahnya aku nggak suka kemana-mana, jadi nggak. Kita ke bintang tamu kita yang pertama. Oh iya, kalau ini dia suka kemana-mana, ya kan, kemana-mana. Kemarin aku lihat dia marah-marah karena pesawatnya delay, ya kan. Aduh, aku tuh penasaran, kan dia dari Medan ya kan, delay berapa jam tuh ya? Itu sampai, aduh ya aku cuma tanya nasi risolnya gimana, masih enak nggak ya yang dibawa oleh-oleh dari sana. Kita ada profil hati aspirasi dan Teguh Tesi berikut ini. Tias Mirasih, artis kelahiran 1987 yang mengawali karir sebagai model sejak usia 13 tahun dan kini merambah sebagai host infotainment ini, pernah menikah dengan Raiden Sujono pada 2017 namun bercerai pada 2021. 21 Agustus 2023, Tias kembali menikah dengan seorang aktor, Tengku Tezi, setelah bertemu dalam proyek film berjudul Marley pada 2020. 16 Agustus kemarin, Tias memberikan kejutan ulang tahun Tezi yang ke-30 dengan menghadirkan keluarga Tezi di sebuah resort di Bogor. 20 Agustus kemarin, Tias memposting foto dengan caption "One year down, lifetime to go. Happy anniversary sayang, @Tengku Tezi." Bagaimana Tias dan Tezi menjalani pernikahan selama setahun? Dan apa yang diberikan Tezi untuk Tias sebagai hadiah anniversary? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Tias dan Tezi ya kan, kita Soal gue dibawa-bawa. ya udah, sebelum aku tanya soal Risol dan Bika Ambon ya.
Kita masuk dulu ke ruang gelar perkara. Ya Allah, langsung begini. Oh ya, kok gelap? Belum habis ya tokennya ya? Kan. Ayo di sini kita persilakan kalian ini untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan ke pasangan untuk stop kebiasaan ini. Stop, jangan sering-sering begini. Kurang-kurangin deh begini. Kita Kurang-kurangin, mulai dari sekarang. Silakan Tias dulu. Stop! Main game berisik. Ingat tuh ada bini lo sebelah lu. Jangan teriak-teriak kayak lagi di ini. Lagi Bukan. kampanye. Stop. Apa? Tia, stop. Batu kepalanya. Kasih tahu jampuk mulu lu. Oke. Stop! Yang barusan dikacain dulu kan lu. Ezi. Stop. Sabar. Stop. Kalau capek tidurnya jangan ngorok. Ya gimana ya? Stop overthinking sama semua hal. Stop. Cantik terus. Stop! Kau mencuri hatiku. Ada lagi nggak Gua Ezi? bingung. Ada nggak? Nggak ada lagi Nggak sih ada ya. lagi. Alhamdulillah kayaknya. Ih salah sih, soalnya dia baru setahun nikah. Iya. Kita tunggu nanti kalau udah 5 tahun. Iya, masih wangi-wangian nih. Ini ntar. kan dari semenit ya? Iya. Nanti kalau yang pas 5 tahun 5 menit lah ya. Bikin Panjang banget. gitu kan. Ini kemarin juga, aduh selamat ulang tahun ya di bulan Agustus. Ini kamu ulang tahun. Dan itu ulang tahun ke-30 kamu dikasih surprise dan kamu berkaca-kaca gitu. Oh, kita lihat cuplikannya berikut ini. Nangis gitu. Oke, coba kita lihat captionnya dari Tias tuh. Aduh, here comes the second surprise. Bilangannya sama mau staycation berdua doang. Pas nyampe ada yang kaget banget sampai mewek karena nggak nyangka ternyata keluarga udah nungguin dan bakalan ikutan staycation baru. Oh, senengnya. Kamu angkat. Sebenarnya bukan kaca itu. Apa? Jadi gue dari rumah, itu udah ditutup. Oh, Kenceng banget, truk kenceng banget. Itu Jadi lo pas ngasihnya di buka, Bogor. Dia pas melek dia gini. dia nyetir semua. Pas buka, aduh kayak di awan nih gue. Tapi emang terharu sih itu. terharu. Tapi Banget. berkaca-kaca enggak ya? Kaca-kaca sebenarnya. Kaca-kaca lah dia. Jadi bohongin sama dia, bilangnya mau staycation nih berdua. Itu udah siap-siap, Dia Bang. udah ini. Saya bawa speaker, bawa ini, bawa itu. Oh, dia imajinasi dia udah liar ya saya. Baju Doraemon jangan sampai ketinggalan gitu kan. Gua suruh pakai Udah kostum potong-potong Doraemon. bulu nih, bulu udah potong ini kan udah dipotong, udah bersih apa. Sampai sana kok ramean. Tapi ternyata seneng lebih banget. happy. Iya, biasanya kalau sampai ulang tahun kan kita ketahuan, tahu ya bakal mau disurprise ini nggak ketahuan. Nggak ketahuan, padahal kamu udah tutup matanya itu nggak Nggak tahu, ketahuan. dia Kirain berdua nggak tahu. doang, kirain Berdua paling doang. kru hotel doang paling apa gitu. Oh, emang ini susahnya gimana kamu ngerin supaya keluarga bisa datang? Gue tuh emang paling seneng surprisein orang sih, tapi gue sendiri nggak suka disurprisein. Jadi gue seneng banget nge-surprise siapapun orang itu, pokoknya mau pasangan, mau keluarga. Nah, kalau keluarga Tezi ini kan family man banget, maksudnya entah bukan cuma sama gue, tapi sama keluarganya bener-bener mereka deket banget kan. Jadi gue memang udah rencanainnya dari 2 minggu sebelumnya ngobrol sama keluarganya, emang kita pengen staycation bareng gitu kan. Terus karena sebelumnya mau staycation gagal gara-gara perkara rambut dia habis transplant belum bisa kemana-mana ya kan. Jadi kita ketinggalan nih sama keluarga yang lain. Akhirnya udah deh, kayaknya momen yang pas nih gitu kan. Alhamdulillah juga ada endorsan kan ya. Jadi alhamdulillah. Jadi mumpung momennya pas nih sekarang ini ulang tahun kita gabungin semuanya gitu. Oh. Jadi gue bilangnya sama Tezi itu bilangnya malamnya ya. Iya, Jadi habis malamnya. surprisein dia jam 12, gue bilang besok kita bangun pagi ya. Besok kita mau jalan-jalan. Gue bilang gitu. Gue tadinya mau grebek dia langsung bangun, tapi takutnya ini mungkin. baru tidur jam 3 pagi. Ntar yang ada cranky, Gua pasti bakal di main berantakan game. semua. Berhasil ya jadinya. Akhirnya gue bilang aja, besok kita staycation sayang berdua doang sayang. Dia bilang, dingin atau panas sayang tempatnya? Dingin, iya enak dong sayang. Oh dia udah heboh deh pokoknya. Ternyata pas di ini surprisein lebih happy, Lebih happy double daripada happy-nya. itu. Oh, Masya Allah. Nah, kamu sendiri harapannya di ulang tahun ke-30 apa sih? Nggak muluk-muluk aja cuma satu aja. Apa? Bahagia. Amin, 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 insya Allah. Sehat lah paling utama mah. Ini ada postingan juga pas anniversary pertama nih ya, coba. Anniversary mana nggak kemana-mana. Ih, ya ampun, udah setahun aja ya. Setahun. Ih, Nggak berasa cepet ya, nggak cepet berasa. ya. Baru kemarin perasaan aku tunjukkan waktu kamu masuk. Oh iya pas kita di Jogja. Waktu ijab kabul dia stres. 1 year down, a lifetime to go. Happy anniversary sayang. Oh, gimana nggak berasa ya? Kalian juga merasa cepet waktu 1 tahun Cepet itu? sih, nggak berasa. Katanya kan kalau gue jadi makin takut nih, katanya kalau sama orang yang cocok sama kita, waktu itu nggak berasa kan. Ya gak usah overthinking. Ngapain Itu tua. takut? Kan baru juga bilang kan, suruh stop overthinking kan. Tiba-tiba tua aja gue cuma. Oh, dia takut tua. Nenek
aja gitu. Ya, tapi kita mau tanya juga sama Teguh Tezi itu kalau kita lihat di postingannya dia ya, dia tuh kolaborator aja gitu kayak nggak bikin sendiri gitu ya. Dia bikin kalau di story. Lo jangan kompor, gue nggak tipe yang rebek. Gue nggak repot. Gue nggak kayak orang-orang lain mungkin yang kamu nggak posting kamu ada yang aku nggak gitu orangnya. Gini loh, gue mau posting pasti gue bilang, sayang, ini aku apa kamu? Gitu, udah aku aja karena dia caption lebih bagus ya kan. Ini nggak bisa bahasa Inggris ya kan. dia lebih diedit dulu, dirapin gitu. Jadi Gitu. ya, Gue nggak mengharuskan kayak kamu nggak posting ya gitu. Enggak. Iya, kan dia yang edit ngerapihin soalnya yang ngamerain dia. Iya, yang Itu edit dia. video gue. Jadi gue ulang tahun kemarin, gue yang sibuk begini. Masa serius? Enggak lah ya. Enggak bohong, gue bawa tim. Oke, yang berikutnya coba kita bahas ya, masih bucin atau enggak? Masih ya mereka masih gini-gini Gak aja ada ya. beda dari awal kenal. Bucin kita mungkin agak berbeda ya, agak berbeda sama orang-orang ya. Tapi nggak tahu bucin tuh dalam arti kata apa ya? Ya enggak bisa kalau jauh-jauh lama. Ya itu, Oh, itu iya. ya. Iya. Gue bangun tidur nggak ada dia, gue sayang gitu. Dia nggak tahu. Padahal gue kayak orang ini apaan, lagi udah, mulas lagi gue gua. bilang gitu. Misalnya Nyari- kalau lagi syuting sampai malam gitu, harus kamu yang jemput, harus ya ada. kita membiasakan diri sih apapun yang bisa kita kerjain bareng-bareng pasti bareng gitu loh. Jadi kayak dia nih main game gitu, gue nyuruhnya tetap aja di kamar biar aja gue keberisikan. Tapi gue merasa yang Ada. penting ada dia gitu loh, sosok dia di dekat gue gitu loh. Nggak usah yang nempel-nempel banget juga gue nggak Nggak. gitu. Dia emang suka asik sendiri tapi bisa Tetap bersama. Tetap bersama. Oh, serunya. Oke, ini ada artikel soal Tezi nggak menuntut soal anak katanya gitu ya. Hampir setahun menikah. Ya baru setahun sih, bukan hampir Baru setahun. setahun. Ya. Iya, Baru udah setahun udah saya baru setahun kemarin Jadi tanggal 20. kalian masih mau honeymoon aja gitu? Iya. Atau santai aja udah? Belum sering buat ditanya sih ya. Sebenarnya bukan Udah. masih mau honeymoon karena mungkin emang belum aja dikasih. Belum dikasih, belum Jadi kita percaya sama nikmatin Allah, aja. ya kan? Mungkin rezekinya lagi dikasih yang lain. Jadi udah nikmatin aja gitu ya. Oke, nah yang kemarin nih salah satu hal yang mereka nikmati bersama itu kan ada kerjaan atau liburan atau apa gitu kemana-mana, dan kemarin sempat ke Medan ya. Iya. Tapi pulangnya delay 10 pulang jam. kampung dia sebenarnya. Ngurusin. Ngurusin bisnis baru, jadi terus pulang udah happy ketemu keluarga. Gue juga akhirnya finally bisa ketemu sama keluarga besar Tezi di Medan. 4 hari itu kita runtuh perkara delay ini. Kebahagiaan kita tuh rusak langsung dong kan. Karena gue udah seneng banget kan, 4 hari tuh seneng banget. Iya. Tiap hari seneng ketemu banget. Anak. Akhirnya ketemu sama anak Tezi kemarin. Anak apa? Anak Tezi. Oh iya Ya kan iya bilang aja waktu iya. itu. Sampai lupa ya. Anak. Sampai lupa dia udah punya anak loh, astaga, 2. Iya lupa, iya anaknya 2. Iya. Terus gimana Ya, kemarin? alhamdulillah lancar Akrab. semuanya. Baik-baik ya. Baik-baik aja. Oh. Happy. Makanya lagi seneng-senengnya. Tiba-tiba sama seperti ibu tadi kan sebelum mulai udah gitu kan. Jam ke rahasia dong. Apa tadi tanya Risol? Coba kita lihat seperti apa sih Perkara Risol gue. Tias ngamuk ngamuk. Pesawat delay 10 jam. Kan kelihatan santai-santai aja tuh. Mencoba ya. Mencoba. Jadi gini, jadi sebenarnya pas kemarin udah delay berapa jam, gue mau mencoba maju untuk mengomel. Tapi kan kita kan lagi di Medan ya. Medan lebih vokal. Mereka lebih vokal yang Mereka lebih lainnya. vokal. Jadi lebih Adik saya meninggal ini gitu. Soalnya Kayak ini, gitu. ada yang begitu. Jadi gue cuma di belakang sama Teji begini aja. Oke lah, ini lebih vokal, teman-teman di sini kayaknya lebih bersuara gitu kan. Ya udah, akhirnya yang gue pikirin cuma risol gue, duren gue, di Ambon gue sama Bolu. Aman. Aman alhamdulillah, frozen Alhamdulillah ya. semua kan. Gitu. 10 Tapi jam. ada satu videonya sebenarnya lagi rame juga. Kayak di Jadi sinetron. Kayak di sinetron gue, ada di videonya, tapi di video orang, di videoin. Jadi pas udah mau berangkat, terakhir tuh ada pilihannya, jadi kita harus pulang turun di Halim. Karena udah terlalu malam, jadi diarahinnya ke Cengkareng, karena Halim udah tutup kan. Jadi ada beberapa orang yang mau tetap kekeh di Halim sampai besok pulangnya. Lo harus lihat videonya, di terakhir gue Jadi saya nggak setuju. Gini, jadi ada ibu-ibu nih kan. Pokoknya pasal segini nggak boleh ya. Langsung dia. Saya nggak mau. Saya nggak mau hari Itu ini. ada videonya. Saya mau hari ini. Maunya Saya, hari ya, ini. gue bilang, Semuanya saya, pen gitu. saya mau pulang hari ini karena besok saya kerja. Ini teman orang lain juga banyak yang kerja. Gue bilang Iya, gitu. Terserah yang mau pulang ke Halim besok, terserah urusannya gimana dipisahin gitu. aja. Iya itu soalnya itu sekitar ada 20 menit menghambat keberangkatan karena barang-barang kita udah di pesawat. Pesawat. Kalau misalnya mereka tetap mau pulang dibagi ke Halim kan, koper dibagi-bagi Mesti lagi keluarin apa segala lagi. macam kan. Ujuk-ujuknya apa? Semuanya habis pulang semua ke Halim masuk tuh ke pesawat itu. Iya, Ayo. Pulang semua akhirnya lewat Cengkareng. Ya emang sih kita ngerti mungkin Dan disediain ada juga yang sebenarnya katanya. disediain juga maksudnya bus dari Cengkareng ke Halim. Mungkin ada yang orang udah plan ya mau turun di Halim karena mungkin mereka mau keluar kota lagi atau apa, mungkin Iya. naik angkutannya dari naik kendaraannya Iya. dari Halim. Harusnya disediain angkutannya sampai rumah masing-masing ya. Iya, cuma sampai 11 jam. Hotel sama nafkah sebulan ya.
Iya. Nafkah sebulan mah. Dikawinin lo. Oke, berikutnya kita mau tanya Q&A buat pasangan ini. Ada kita lagi? baca dari netizen yang di depan sini netizennya. Kata Zika, kakak masih suka pergi atau quality time sama anak-anak nggak sih? Kok jarang banget ngeliat bareng-bareng? Ini anak-anak siapa nih? Anak-anak kayak Tezi. Lagi diedit videonya, sabar aja. Laporannya masih diedit ya. Lagi diedit, nih banyak nih, di handphone nih. Biasanya apa sih Tapi ada setiap waktu hari khusus? video call pasti. Video call, udah ya. pasti. Karena kan di Jakarta Medan kan. Jauh ya soalnya ya. Tapi kalau cowok tuh kalau kangen tuh gimana sih? Ya video call aja kan kadang ya ketemu tapi kan kangen Enggak, juga. pas kangen ya paling pas mandi nangis. Enggak serius nih. Serius. Serius. Oh, percaya. Ya laki-laki jujur aja pasti begitu, pasti Pas nangis ada ngumpet. hujan di Aceh gini. Kagak Ku gitu. menangis nggak ya? Enggak. Enggak ya. Oh, ya diam-diam pasti Sedih nggak aja kelihatan. udah dipendem. Oke, yang berikutnya pertanyaannya. Katias, menurut kakak gimana kalau pendapatan istri jauh lebih besar dari suami? Harus apa tuh istri? Ya nggak harus Nggak ada gimana-gimana. gimana, dia gue gitu. Iya. Nafkah Iya. tetap. Tapi kalau selama memang kita open, maksudnya memang jelas kan, nih uangnya nih aku dapat ini. Kalau terbuka menurut gue sih nggak Nggak masalah. sih. Itu sudah gitu kan suami juga mengerti, maksudnya porsinya masing-masing tetap punya kewajiban untuk menafkahi ya. Kalau duit gue gitu. Oh iya, tadi kata Tezi ya. Iya. Laki juga jadinya jadi motivasi, Motivasi. ya, untuk kita bisa. Paling nggak sama lah atau paling nggak tetap memberi Ini emang nafkah. yang bener honor emang jauh lebih tinggi dia ya. Honor gue segini dia 3 kali lipat, ya Oh, kan? Emang lebay. gitu. Lebay. Emang bener. Ya, Enggak. amin, amin. Oh ya amin ya Allah amin. Makanya Oh berarti Rumi bisa nih? gue usahain ke bisnis segala macam. Ya dia gini lebih usahanya karena dia emang nggak demen syuting kan pernah kita bahas. Iya betul. Ya, emang udah cocoknya di Demennya beternak. Makanya ini kan. Iya. Masing-masing lah ya. Masing-masing punya keahlian. Nanti kita ngobrol lagi sama pasangan ini ya. Kita mau update dulu ke kuasa hukumnya Amar Zoni. Kemarin Amar Zoni sudah dijatuhi vonis yaitu 3 tahun dan denda dan atau ya itulah. Nanti kita tanya ya sama kuasa hukumnya Pak John Matias. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Amar Zoni, artis kelahiran 1993 ditangkap karena kasus narkoba untuk ketiga kalinya pada 12 Desember 2023 dengan barang bukti 4 paket sabu dan 1 paket ganja yang sebelumnya sempat ditahan pada 2017 dan Maret 2023 ini akhirnya divonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar 26 Agustus kemarin yang sebelumnya dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena diduga terlibat dalam bisnis narkoba pada 16 Juni lalu. Amar yang pernah menikah dengan Iris Bella pada 2019 dan dikaruniai 2 anak ini resmi bercerai pada 1 Februari 2024. Iris Bella yang mendapatkan hak asuh anak ini menurunkan tuntutan nafkah kepada Amar Zoni menjadi 500.000 yang sebelumnya sebesar 10 juta karena tidak mau memberatkan. Benarkah John Matias, kuasa hukum Amar Zoni, tidak akan mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan pada Amar Zoni? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah hukumnya Amar Zoni, Pak John. Apa kabar Pak John? Baik Bu. Ini kemarin kita sudah ada kabarnya bahwa sudah jatuh vonisnya dari hakim ya 3 tahun dan denda 1 miliar, lebih rendah, jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa waktu itu sampai 12 tahun dan memang ada tuntutan bahwa dia sebagai pengedar gitu ya. Pak John bisa jelaskan Pak, tuntutan sebagai pengedar waktu itu terbukti atau enggak sih akhirnya? Jadi sebenarnya begini, dari fakta persidangan kan Amar ini kan dituntut pasal 114 ayat 1. Iya. Nah di situ kan pasar itu kan sebagai penjual, pengedar dan broker. Iya. Nah dari fakta persidangan, dari saksi kepolisian, dari saksi ahli dan alat bukti itu tidak terbukti. Karena ya sebenarnya Amar ini kan jelas ya di fakta persidangan itu adalah pemakai. Penyalahguna untuk diri sendiri. Iya. Oke. Nah ini akhirnya divonis 3 tahun ini pertimbangan hakim apa karena sudah beberapa kali terlibat juga dalam kasus narkoba sehingga ini dan ada denda 1 miliar juga. Ya pertimbangan hakim kan satu, memang kita udah melihat ya dari awal persidangan itu kan permohonan asesmen TAT kita kan medis itu kan dikabulkan oleh hakim dan kemudian kan memang ada juga SEMA nomor 4 tahun 2010 itu kan membatasi jadi kategori pemakai itu kan 1 gram ke bawah.
Nah kalau di atas itu kan seolah dikategorikan masuk pengedar dan penjual. Nah tapi kan ada sema terbaru dari Mahkamah Agung karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi bahwa fakta persidangan itu mereka kan cuma sebagai pemakai penyalahguna untuk diri sendiri. Iya. Nah akhirnya Mahkamah Agung Kamar Pidana mengeluarkan SEMA nomor 3 tahun 2003. Jadi kalau walaupun pasal 114 ayat 1 itu terbukti, akan tetapi karena faktanya dia adalah penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, hakim boleh memutus keluar dari pasal 114 ayat 1 itu. Oke. Baik, ini jadi karena pertimbangannya karena dia adalah pemakai begitu ya. Ya. Nah, coba kita lihat ekspresi Amar Zoni ketika mendengar putusan dari hakim berikut ini. Saya berkara sejumlah Rp5.000. Demikian putusan dalam rapat pemungutan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami Ahmad Tafibi Sarjana Hukum sebagai hakim ketua majelis yang ditunjukkan surat penetapan majelis hakim oleh Ketua Majelis Jakarta Barat nomor 25 Agustus 2024 Jakarta Barat tanggal 5 April 4 putusan tersebut ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk pada hari Senin tanggal 26 Agustus oleh hakim ketua. Ya, kita melihat ada sedikit kelegaan di situ ya, yang ekspresi Amar gitu dan juga terharu. Apa yang sempat ketemu lagi sama Amar, apa yang disampaikan oleh Amar? Ya pertama dia ya bersyukurlah bahwa hukumannya kan ringan ya. Dari 12 tahun dia kan pertama membayangkan. Ya ini Om 12 tahun loh, lama loh saya di sini katanya. Ya kita kan kalau kita kan PH itu kan berdasarkan fakta persidangan. Betul ya. Kalau jaksa itu menentukan berdasarkan hukum formil. Nah hakim memutuskan material fakta persidangan. Oke, nah Amar sendiri dengan ya ini sudah beberapa kali dia terlibat kasus narkoba dan ini kan hukuman yang terpanjang ya 3 tahun begitu. Apa dia betulkah dia sudah betul-betul bertekad untuk usaha sekuat mungkin untuk berhenti atau gimana Pak John melihatnya? Ya kalau kami melihatnya ya itu haruslah dilakukannya, wajib dilakukannya itu. Kalau tidak ya mungkin satu masa depannya pasti udah habis Bu ya. Habis ya. Kemudian karirnya udah habis. Kemudian dia tidak bisa melihat mendampingi pertumbuhan anaknya. Ya menurut kami ya itulah, ini kan udah ibaratnya udah banyak korban lah. Akibat perbuatannya, termasuk dirinya sendiri udah 2 tahun nggak bekerja. Dan hartanya pun habis. Tidak ada apa-apa. Rumah aja kalau keluar nanti entah tinggal di mana kita juga nggak tahu. Itu 1 miliar gimana tuh denda? 1 miliar. Denda 1 miliar itu? Ya itu kan nanti bisa subsidiar diganti. Oh diganti dengan masa hukuman. Oh masa hukuman. Ini Pak John mungkin bisa cerita selama dia ditahan menjalani persidangan, siapa sih paling sering menjenguk gitu dari keluarganya atau teman-temannya, adakah? Ya kalau yang sepengetahuan saya kan semua itu kadang tamu, kadang-kadang nggak melalui kita Bu ya. Oh gitu, jadi nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau yang paling yang sering itu ada keluarganya juga Ibu Dwi ya. Ibu Dwi? Ibu Dwi itu kan dulu tetangganya juga dan keluarga juga. Tetangganya, adiknya, adik-adiknya? Adiknya jarang. Adiknya jarang? Jarang. Kalau Amar sendiri lagi kangen sama anak-anaknya, biasa gimana komunikasinya? Nah alhamdulillah kan ya namanya kan di rutan itu kan petugasnya kan manusiawi juga. Jadi diberilah kesempatan untuk dia video call dengan anak-anak. Dengan anaknya. Baik, kita lihat ini ada artikel Iris ketika mendengar kabar putusan hakim, dia merasa prihatin tapi juga lega ya karena memang di bawah dari tuntutan jaksa begitu. Nah, yang berikutnya juga kita melihat juga nih kemarin juga sempat ramai ketika kasus perceraiannya kan dari banding, kemudian Iris kan sempat mengatakan dari pihak Iris bahwa nafkahnya turun rendah sekali gitu, jadi 500.000 dan Amar sempat merasa tersinggung gitu dengan itu. Betulkah ini masih belum ketemu titik temunya atau memang sudah diterima saja? Ya kalau menurut saya ya, kalau dari fakta selama ini kan
ya Amar itu ngasih nafkahnya ya sesuai dengan keputusan pengadilan. Dan sampai saat sekarang kan tidak ada protes. Tidak ada. Baik dari Tapi dia Irisnya. sempat tersinggung, betul. Ya kalau dikatakan 500.000 ya tersinggung. Karena apa? Karena kan buktinya, bukti transfer apa semua kan ada ya. Gimana? Nggak pernah. Kan nggak boleh juga itu kita pungkiri. Oh. Dan dia menurut saya masih bertanggung jawab. Jadi ini memang sempat tersinggung Dan ya. selanjutnya karena ini udah selesai perkaranya dan tentu ya masalah internal kita sebagai pihak nggak ikut campur Nggak ikut lagi campur. sepanjang tidak ada protes kan gitu. Betul. Kalau dari Amar Sony, ya dia sempat cerita juga nggak sih harapannya dia tentang ya hubungannya dengan Iris Bella dan juga anak-anak itu ada nggak sih yang disampaikan Pak John? Ya kalau dia cerita sama kita hubungnya baik. Hubungannya baik. Hubungnya baik, komunikasinya baik, Kan dia baik sempat- dengan Iris, apalagi dengan anak-anaknya. Kan dia sempat ya waktu itu kan sempat kekeh untuk tetap mempertahankan rumah tangganya gitu ya. Setelah ya bertubi-tubi lagi kasus, gimana dia menghadapi kehidupannya di kedepannya itu apa? Terlihat seperti apa, Amar? Ya kedepannya ya itulah kita bilang sama dia, kedepannya kamu ya harus berubah. Ya masa lalu dilupakan. Dan yang penting ya kamu lihat anaknya. Jangan lihat yang lain-lain dulu lah. Sekarang kamu hidup untuk dirimu dan anakmu dulu lah. Itu yang difokuskan nanti apabila udah keluar. Oke. Kalau jodoh rezeki kan nggak Iya, bisa iya. kita. Jadi ikutin aja lah jalannya dulu ya. Nah, Pak John kan sempat mengatakan bahwa kemarin kan sempat permintaan untuk rehabilitasi itu kan sempat dikabulkan juga ya. Jadi ini pas 3 tahun kurungan, apakah itu juga termasuk rehabilitasi di dalamnya atau bagaimana? Dalam putusan itu tidak ada dikatakan itu. Karena keputusan itu ya 3 tahun dipotong tahanan dan kemudian denda 1 miliar. Tidak ada bunyi, cuma kan sebenarnya kan kita tengok pasal 13 PP 25 tahun 2000 nggak salah 2015 Ya. itu kan ada apabila pecandu itu kan nanti setelah dia keluar kan bisa wajib Bisa. lapor. Wajib lapor. Ya, IPWL namanya. Ya. Jadi ke rumah sakit terdekat Oke, baik. yang ditunjuk oleh BNN. Pak John, jadi pihak Amar dan kuasa hukumnya menerima putusan ini ya? Ya, kita menerima. Baik, kita akan kembali lagi tetap di Rumpi. Baik, kita masih kembali bersama Pak John Matias, kuasa hukumnya Amar Sony. Ini kan kalau dari pihak Amar Sony ya sudah ya menerima saja. Tapi kalau dari pihak jaksa masih ada kemungkinan banding kalau dari pihak jaksa atau belum ada kabar lebih lanjut? Oh, Ya, tidak. pertama belum ada kabar. Dan kalau memang jaksa kan punya hak juga banding. Kan? Ya, cuma kita mengimbau lah sebenarnya untuk apa lagi banding. Iya. Lah. Kan fakta persidangan udah jelas dia kan Betul. penyalahguna untuk diri sendiri. Di sini kan nggak ada yang dirugikan. Kecuali dirinya sendiri Ya. terutama ya. Baik, nah tadi kalau kita lihat itu Amar Sony kelihatan sehat sih ya. Aku sih melihatnya ya, nih kan agak lebih kurus gitu dibanding yang pertama kan agak bengkak ya. Seperti apa sih kegiatannya Amar Sony? Mungkin dia cerita Ya. lebih sehat memang hidupnya di dalam. Ya di rutan itu memang lebih teratur daripada di tanah polisi. Tanah polisi itu kan waktu untuk keluar itu kan terbatas. Iya, Kalau di rutan kan ada aktivitasnya ya. jam 4 pagi itu kan udah bangun. dikeluarkan untuk Ibadah. sholat, ya kan. Kemudian setelah itu olahraga. Iya. Kemudian ya untuk keterampilan lain kan banyak di sana. Oke, baik. Pak John mungkin pesan-pesan sama Amar Sony nanti jangan bergaul sama teman satu sel yang toksik gitu. Kemarin kasusnya gara-gara itu. Ya itu ya pesan kita itu aja. Ya ini kan pelajaran yang terakhir lah. Iya, terakhir ya buat Jangan Amar Sony. sampai terjadi. Kita juga apabila ada kasus yang terakhir, ya mungkin kita udah nggak mau lagi jadi PH-nya. Oh, Pak John ngomong begitu ke Iya. Amar Sony. Oke, baik. Dan ini kan sidangnya online ya? Iya. Sidangnya online. Oke. Aku mau tanya, ini keluarganya ada yang mendampingi ya pada saat sidang nggak ada juga ya? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Tetangganya malah yang Pak John. Tetangga pada waktu di pasar Minggu itu ya. Pasarnya. Oke. Baik.
Apa sih ini katanya Amar video call aja? Iya tadi kan udah ditanya. Iya video call. Iya oke baiklah. Pak John terima kasih banyak ya sudah Oke. hadir. Salam buat Amar kalau ketemu lagi sama Iya, Amar. insya Allah, Bu. Saya Sampaikan ya kita doa yang terbaik buat Amar. Mudah-mudahan bisa hidup lebih sehat, bisa jauh dari narkoba, bisa terus memandang masa depan, menjadikan ini apa ya kesempatan dia juga untuk introspeksi lah gitu ya. Jadi lebih baik demi anak-anaknya juga. Oke, Bu. Baik. Oke Bu, jadi kayak ibunya Amar. Baik. Yang berikut kita ada Arbani Aziz dan juga Hana Saraswati. Kita dulu profil mereka berikut ini. Baik, kita sekarang sudah bersama dengan dua bintang tamu kita, ada Arbani Aziz dan juga Hana Saraswati. Dan langsung mereka kita dudukan di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Arbani dan Hana, fitnah atau fakta? Kalian berdua itu nggak mau terlalu bahas masalah pribadi dan romansa karena nggak pengen berita soal itu menutupi berita pencapaian dan prestasi karir kalian. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Emang pernah hal itu menutupi berita karir kalian? Kalau aku sih nggak juga sih sebenarnya, cuman kayak pengen ya udahlah yang dibahas karir-karir aja lah gitu. Kayaknya pribadi nggak harus melulu semuanya orang tahu deh. Iya. Oke, baiklah. Lanjut Arbani, fitnah atau fakta? Kamu pernah sudah bangga banget diumumin di Twitter bakal tayang sinetron tapi ternyata scene kamu nggak tayang, fitnah atau fakta? Fakta. Itu tahun-tahun awal kamu. Tahun-tahun karir awal, ya? itu 2013 tahun-tahun ya. awal. Iya benar-benar. Oke, itu gimana kamu udah apa yang kamu rasain waktu itu? Malu iya. Malu ya. Terus tuh sempet ini kayak oke lah masih positive thinking kayak mungkin diundurin besok Next kali gitu next ya. episode kali. Enggak juga. Jadi ya udahlah berarti nggak jadi. Ya udah kalau ketemu teman mana gue tungguin gini-gini. Astaga. Ya nggak tahu gue. Gitu jawabnya gue. Padahal udah ngomong-ngomong, udah nonton Iya. bareng tuh di depan TV ya. Udah nungguin bener. Oke. Sekeluarga waktu itu. Jadi terus ke depannya gimana? Tayang ya gitu kalau gitu Iya, syuting? sampai akhirnya di klarifikasi lah kalau ternyata ini tuh nanti dimundurin, nanti karakternya tuh keluarnya nanti di episode sekian gitu. ada. Jadi syuting ulang. Tapi akunya udah kayak udahlah nggak usah lah. Akhirnya cari Ya, yang aku sedih lain. banget sih. Iya lagi sedih. Kali-kaliku ya. Iya, jauh kali-kaliku dua ya. karir Masih ya. muda kan tapi ya. Masih muda. Oke. Oke, Hana, fitnah atau fakta? Kalau dari dulu kamu ingin ada niatan operasi plastik di hidung. Fitnah atau fakta? Fakta. 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 Nggak boleh hidung dulu ya. Kenapa sih hidung kamu? Udah bagus gitu. Udah gue mancung ya. Pengen. Cuma bukan berarti aku berani, Kak. Tapi kalau misalnya tanya pengen apa Oh, pengen enggak? iya. Enggak, tapi Pengen. mesti apanya? Kenapa kamu pengen? Kenapa ya? Biar lebih ramping aja. Oh, lebih hidungnya. ramping. Itu aja. Iya. Gitu. Di botox bisa loh. Masa sih? Iya, dicuping hidungnya kan di botox Saya gitu. tahu, Nggak obrolan ikut ya. perempuan, Kamu juga obrolan mau apa? Oh, botox juga? Enggak. Oke, lanjut. Oke, kita mau tanya pernah nggak pernah buat kalian berdua ya? Pernah nggak pernah kalian mengalami hal-hal berikut ini? Pernah nggak pernah diremehin orang kualitas aktingnya? Pernah. Pernah. Sampai sekarang atau di awal-awal? Awal-awal sih kayaknya. Awal-awal. Aku belum lama ini pernah juga sih. Oh iya? Iya. Diapain? Gara-gara apa? Enggak, aku emang udah kontrak sama mereka. Terus kayak mereka awalnya ngeraguin. Cuma setelah selesai syuting mereka akhirnya enggak kok, ternyata kita yang salah, kita yang ragu gitu. Tapi Ngomongnya apa sebenarnya- sampai kamu merasa mereka ragu tuh? Mereka ngomong apa? Mereka belak-belakan ngomong, bisa nggak ya kamu meranin ini? Peran apa sih? Ngapain sih? Ada lah. tayang? Series udah tayang. Oke, baik. Pernah nggak pernah diomelin sama sutradara? Pernah. Oke, baik. Siapa yang paling galak? Adalah dulu zaman-zaman aku awal-awal Contohkan. sinetron. Wah. Hewan semua keluar semua. Astaga. Kamu? Kebun binatang. Kurang lebih gitu juga Sama sih, juga. kebun Terus, binatang. siap. Cuman biasa. cuman bagusnya kalau zaman sekarang tuh sutradara banyak yang udah nggak seperti itu. Iya. Oh. Banyak yang udah bisa jagain mood pemainnya, ngasih Berarti kamu jangan ngomong zaman sekarang. Kamu kesannya tuh dari zaman dulu banget. Takut. Getar Bani, aduh salah ngomong. Pernah nggak pernah menolak project karena nggak suka sama lawan mainnya? Cocok deh aku sama dia kayaknya. Gitu. Enggak. Ya? Pernah lagi dia. Pernah ya. Apa? Lawan main yang kayak apa yang kamu nggak suka? Oh enggak, biasanya? pokoknya ada lah lawan main. Terus juga aku bukan nolak pekerjaannya, cuman aku tanya gini, ya udah mau pilih saya atau Oh, itu sih sama aja ya ngancem. Akhirnya yang dipilih saya. Nggak, kenapa kriteria apa sih biasanya kamu kayaknya kalau yang ini aku agak susah deh gitu untuk Enggak sih, waktu itu chemistry. punya masalah aja. Oh, sama dia, Iya, personal. kurang serak aja. Oke, baik. Nama? Jangan. Pernah nggak pernah cinlok? Cinta lokasi ya, bukan cilok.
Ya pernah. Pernah. Jawabnya kenapa? Pernah. Jawabnya pernah. Ya gitu. Pasti kamu sering ya? Enggak sering. Oh, iya, oke. Pernah nggak berada di toxic relationship? Nah, Oh pernah. Kamu nggak Enggak. pernah. Oke baiklah. Yang berikutnya. Oke pernah nggak pernah main film horor? Ternyata kamu ngalamin juga horor di kehidupan nyata. Pernah. Ceritanya selebih berikutnya kemana? Tetap di Ruby Indah Secret. Wah. Ini adalah film horor pertama kamu ya? Iya. Rani ya. Gimana? Pertama. Capek katanya. Ya capek, setiap pekerjaan pasti capek. Cuman ternyata syuting horor tuh seru. Seru. Apa serunya? Karena biasanya kan didukung sama set-set yang mistis yang serem, terus juga make up, kostum yang jadi hantu atau setannya. Jadi seru aja. Jadi pengalaman vibes baru juga. Iya. Dan ini kebanyakan emang malam apa syutingnya? Kebanyakan malam. Kebanyakan malam. Gitu. Kamu sendiri mengalami apa gitu nggak pada saat proses produksinya? Kalau pas syutingnya Yasmin yang pernah. iya, Yasmin kita enggak Yasmin tapi Yasmin ngerasain. pernah. Oh, nah kamu selama syuting film horor juga nggak pernah sekalipun menjadi orang yang nggak sensitif ya? Enggak, sama sekali enggak. Jadi Yasmin tuh pernah apa? Dia lagi syuting Kak, dia lagi di set, semua kamera kan ngadep ke dia tuh. Tek tiba-tiba sutradara bilang cut gitu kan. Oke, dia berhenti. Kamera semuanya nge-cut, sound nge-cut. Abis itu teriak dong Yasmin, koreksinya apa Pak gitu. Pak Bobinya nyaut nih dari HT gitu. Itu siapa yang suruh nge-cut? Ih, serem banget. Iya, jadi ada yang teriak cut tapi suaranya Pak Bobi Iya, sutradaranya. aku merinding loh Dan semuanya dengar. denger itu Pak Bobi. Padahal Pak Bobi nggak ngerasa ya? Enggak. Pak Bobi tapi nggak bohong kan? Enggak, yang ya? di monitor bilang dia nggak ngomong. Tapi dia nggak ngomong. Ih, serem banget. Terus katanya kemarin pas kan udah tayang ya dari kemarin ya, 29 Agustus. Iya. Katanya ada yang mual-mual juga pas nonton. Iya, jadi ada yang mention aku, bisa dicek lah sekarang. Ada yang mention aku di story. Jadi abis nonton Togut itu ada sekitar 3 orangan perempuan yang jadi lemas, mual, terus kayak rasa-rasa mau abis atau mau kemasukan gitu. Oh iya, serem banget. Anda butuh tantangan, Gitu ya. Anda penasaran, Anda nggak percaya, pengen nyoba, tonton ya. Sudah tayang dari kemarin tanggal 29 Agustus. Judul filmnya adalah Togut. Togut. Ya, ada Arbani, ada Hana Saraswati juga, dan ada banyak pemain lainnya. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi Indah Secret. Kita sudah kembali bersama semua bintang tamu kita. Apa sih? Ada apa? Ya itu ngomongin Viti lu. Oh yang tadi gini-gini, Ya. ya sekali take aja. Ya. Udah sering dia udah berapa tahun Bahas begini mulu. apa sih ini?